Yo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di sini gue mau ngerekap alur film yang berjudul Paul. Film ini mendapatkan rating 7,1 di IMDb. Film ini menceritakan tentang alien yang ingin pulang ke kampung halamannya, yaitu ke planetnya. Dan diperankan oleh aktor Nick Frost, Jimmy Pex, dan Seth Rogen. Kalau gitu, langsung saja gas ke alurnya. Di scene awal diperlihatkan seekor anjing yang melihat cahaya aneh dari luar. Saat dibukakan pintu oleh majikannya, anjing itu pun langsung berlari ke tengah ladang. Anjing itu pun tak kunjung kembali, yang membuat majikannya khawatir dan menyusul anjing itu. Dan tiba-tiba cerita loncat pada tahun 2019. Ada dua sahabat yang bernama Eggy dan Clive. Mereka merupakan penggila komik science fiction asal Inggris yang berpergian ke Amerika untuk menghadiri konvensi Comic-Con tahunan. Dan saat di sana, mereka melihat penulis idola mereka yang bernama Adam Shadow Child. Dan Clive mengaku bahwa dia seorang penulis buku yang sedang menulis buku tentang alien bertetek 3. Setelah itu, mereka pun beristirahat di sebuah hotel dan penjaga hotel mengira Clive dan Eggy sedang berbulan madu. You guys on honeymoon? Keesokan paginya, mereka berdua membeli mobil RV untuk melakukan tripnya ke area 51. Ketika mereka sudah sampai di daerah area 51, mereka pun beristirahat di sebuah bar untuk sekedar minum. Ketika sedang asiknya mengobrol dengan penjaga kafe, nah datang tuh dua orang pemburu. Nah si Eggy tuh tiba-tiba cengengesan yang membuat si pemburu itu marah. Eggy dan Clive memutuskan untuk pergi dari bar tersebut. Pas pengen pergi, gak taunya si Clive nabrak mobilnya si pemburu itu. Dan saat sedang berkendara, Clive dan Eggy tidak sengaja melihat sebuah kecelakaan yang dialami oleh sebuah mobil sedan. Saat mereka dekati mobil tersebut, ternyata tidak ada satu orang pun di sana. Dan saat Eggy ingin menelpon polisi, dan tiba-tiba dateng aliennya nyamperin mereka berdua dong. Nah, si Clive tiba-tiba pingsan, ngejublak. Terus alien itu memperkenalkan diri. Nah, nama dia itu si Paul. Insiden kecelakaan itu tiba-tiba datang agen Zoil. Nah, agen Zoil ini adalah bertugas untuk menangkap si Paul. Terbangun dari pingsannya dan tiba-tiba si Clive nyekek si Paul dong karena syok. Nah, saat di perjalanan mereka pun dirazia oleh dua orang sheriff yang bernama Haggard dan O'Reilly. Untung aja mereka bisa lolos. Nah, si Paul tiba-tiba ngeluarin kekuatannya nih, yaitu dia bisa menghilang. Keesokan paginya, Sheriff 2 itu, yaitu Haggard dan O'Reilly direkrut oleh agen Zoil untuk membantunya dalam misi untuk menemukan alien itu. Ketika sedang dalam perjalanan, mereka tidak sengaja menabrak seekor burung gagak sampai meninggal. Nah, di sini si Paul ngeluarin kekuatannya, yaitu bisa membangkitkan makhluk hidup yang sudah mati. Tapi pas baru hidup, nah burung gagaknya dimakan lagi dong sama si Paul. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah taman motor yang dijaga oleh seorang gadis yang bernama Ruth. Ruth ini mempunyai seorang ayah yang sangat religius. Keesokan paginya, si Ruth menghampiri RV milik Eggy dan Clive untuk menanyai kabar. Saat mengobrol dengan Eggy dan Clive, si Ruth dan Paul ada sedikit perdebatan tentang teori pembentukan bumi. Nah, si Paul gak terima dan langsung nunjukin dirinya tuh ke Ruth. Nah, Ruth langsung pingsan deh. How do you explain me? Eggy dan Clive pun marah sama Paul karena dia udah nampakin diri. Nah, saat ingin kabur, si Clive lupa kalau paspornya ketinggalan. Mau gak mau, si Paul ngambil paspornya yang ada di rumahnya si Ruth. Saat ngambil paspornya, si Paul ketahuan sama bapaknya Ruth dan dikejar-kejar lah itu si Paul.
Setelah itu mereka pun mampir ke sebuah bar. Nah, si Ruth langsung nyari telepon umum tuh untuk ngabarin kondisinya ke ayahnya. Pas selesai nelpon, si Ruth dihadang oleh dua pemburu yang di scene awal yang kata pas di bar itu loh. Si Ruth pun berlari ke arah Eggy dan Clive. Ternyata pemburunya itu ngelihat Eggy dan Clive langsung mengejar-ngejar si Eggy dan Clive. Soalnya pas di bar itu mobilnya pemburu itu dipenyokin sama Clive yang mengakibatkan si pemburu itu marah. Saat terpojok, si Paul pun langsung menampakkan dirinya ke pemburu itu. Dan seketika pingsan deh dua pemburu itu. It's probing time. Setelah kerusuhan itu, agen Zoel dan pasukannya datang dan diem-diem si agen Hazard ngasih unjuk fotonya Paul ke pemburu itu. Nah, pemburu itu langsung ketakutan dong. Saat di perjalanan, mereka pun dikejar-kejar oleh ayahnya Ruth. Untung aja mereka bisa ngumpet dari kejaran ayah Ruth. Paul pun bilang ke Eggy dan Clive, syarat untuk dia pulang, dia harus membuat sinyal, yaitu dari petasan. Akhirnya, Eggy dan Clive membeli petasan, tetapi harganya sangat mahal, dan akhirnya dia pun mencurinya. Come on, get in! Graceful. Paul punya satu permintaan tuh sebelum dia pergi. Dia mau menemui seseorang, yaitu wanita tua yang bernama Tara, yang di scene awal tadi. Tara pun menceritakan kehidupannya setelah ditinggalkan oleh Paul. Dia diasingkan oleh penduduk sekitar dan disangka jadi gila. Saat sedang cerita sedih-sedihnya, tiba-tiba pasukan agen Zoel datang mengepung rumahnya Tara. Speed, motherfucker! So weak. The alien! Give me the fucking alien! No. Ow, fuck, watch it. Give me the alien! Get your own alien. Tapi akhirnya mereka pun bisa lolos dari kejaran pasukan agen Zoel. Eyes forward, Butthorn. Setelah kejar-kejaran itu, mobil RV mereka pun rusak dan mereka pun harus melanjutkan perjalanan berjalan kaki ke atas bukit untuk menyalakan petasan tersebut. Saat sampai atas bukit, si Paul langsung saja menyalakan petasannya. Nah, petasan di sini berfungsi sebagai sinyal pertolongan kepada alien lain. Tiba-tiba pasukan pemerintahan dan agen Zoel datang dong mensergap mereka. Dan agen Zoel tiba-tiba nembak, tetapi bukan ke arah Paul, tapi ke pasukan pemerintahannya. Ternyata Paul dan Zoel itu adalah sahabat lama. Ternyata Zoel selama ini nyari-nyari si Paul. Saat menang melawan pasukan pemerintahan, tiba-tiba datang dong ayahnya Ruth nembak itu ke arah Eggy dan mengakibatkan dadanya Eggy luka. Eggy pun diselamatkan oleh Paul dengan kekuatannya, tapi efek untuk menyembuhkannya Eggy, dia harus bertaruh dengan nyawanya sendiri. Nah, untungnya berhasil. Eggy pun tersadar dan si Paul pun juga sadar. Akhirnya pesawat Paul pun datang Well, ain't this dan Paul pun pergi dengan selamat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangannya, karena ini video pertama kita. Jika ada kritik dan saran, tolong dikasih tahu ya di kolom komentar. See you next time guys.